Tapi insya Allah, Allah Maha tahu apa yang tujuan kita. Ya, jadi saya nggak bisa. Apa sih yang udah dikeluarin gitu? Apa sih yang maksudnya dia lakukan? Biar masyarakat aja yang tahu. Jadi buat saya nggak pantas untuk bicara apa yang sudah suami saya keluarkan dan dia lakukan. Halo Sobat Tribun Network, jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan Tribun Network. Pandemi menghadirkan beragam peristiwa. Ada suka, lebih banyak duka. Ada tawa, lebih banyak air mata. Pada kisah kali ini, kami akan berdiskusi dengan Ibu Popi. Beliau adalah istri dari pembina UMKM di Kampung Bekelir. Ibu Popi berencana meneruskan usaha suaminya yang meninggal dunia 5 Juli kemarin akibat COVID. Simak perjuangan Ibu Popi dalam program Cerita Hati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Popi. Terima kasih udah mau menerima kehadiran tim kami di sini. Nah, mungkin Ibu bisa ceritakan ya awal mula Kampung Bekelir ini dulu seperti apa sih Bu? Sampai akhirnya ada tujuan dari suami Ibu almarhum Abi Sofyan untuk mengubah kampung ini menjadi sentra perekonomian untuk warga di sekitar gitu. Nah, itu ceritanya bisa dibagikan. Awal mulanya almarhum waktu itu sebagai lurah Babakan, Kecamatan Tangerang. Diawali dengan sebagai lurahnya itu suka belusukan, istilahnya belusukan ya. Ketika belusukan, kebetulan di sekitar dekat rumah, waktu itu kampung itu RW 01, Kampung Bekelir ini RW 01, Kelurahan Babakan, dianggap oleh pemerintah bahwa kampung ini adalah kampung kumuh sedang. Lalu almarhum ini datang ke kampung RW 1 ini melihat warganya yang sudah mengecat di sebagian lokasi. Dia lihat-lihat karena ada waktu itu program pemerintah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Akhirnya tercananglah di pikirannya bahwa yang akan dilombakan adalah RW 01 Kelurahan Babakan. Setelah itu almarhum mengatakan pada saya, "Bun, saya pengen deh kampung ini dijadikan warna-warni gitu." Sebelum akhirnya menjadi juara pertama Kampung PHBS di Kota Tangerang. Hanya dengan waktu 3 bulan, maka jadilah Kampung Bekelir di luar dugaan. Benar-benar di luar dugaan tim. Ternyata Kampung Bekelir itu benar-benar melambung gitu, sampai dibilang internasional. Karena menurut saya memang karena lokasi ini semua yang mau ke bandara memang lewat sini. Tapi itu pun karena memang usaha dan ikhtiar para tim. Nah, Lurah Babakan itu Haji Abu Sofyan itu orang yang nggak mau diam, nggak mau selalu mengekspos Kampung Bekelir. Lalu setelah melambung itu, setelah di launching, mereka berpikir, waktu itu Lurah dan Bang Jandi itu bilang, mereka itu kan kampung ini ada orangnya, maksa mereka mau dilihat aja gitu. Lalu bagaimana caranya untuk meningkatkan ekonomi kerakyatannya? Bagaimana mensejahterakan rakyatnya, masyarakatnya, agar yang tadinya malas menjadi nggak malas, yang tadinya nggak mau belajar jadi belajar, yang tadinya tidak semangat jadi semangat. Akhirnya mereka berpikir bagaimana kalau bikin kuliner Kampung Bekelir katanya gitu kan.
Lalu kita komunikasikan dengan Pak RT-nya, Pak RW-nya, dengan masyarakatnya. Siapa yang mau dagang di sini? Kita sosialisasikan bahwa semuanya agar masyarakatnya tidak malas. Ayo mencari nafkah dengan cari. Dan kuliner ini boleh ditempatkan oleh hanya warga Kampung Berkelir. Tidak boleh dengan orang lain, karena yang kita akan sejahterakan ada masyarakat setempat. Masyarakat yang ada di Kampung Berkelir saja, orang lain tidak boleh. Akhirnya terjadilah kuliner Berkelir ini. Berharap bahwa Kampung Berkelir yang ada kulinernya ini terus ada, dan masyarakatnya lama-kelamaan akan merubah sikapnya, dari perilakunya, dari semangat untuk mencari apa ya istilahnya, berubah. Karena pada saat ini pun boleh terpuruk nggak? Dibilang terpuruk ya, karena kondisi saat ini gitu. Tapi insya Allah ke depan, sebenarnya sebelum almarhum sebelum meninggal, saya punya rencana dengan beliau itu untuk meningkatkan koperasi yang ada di Kampung Berkelir yang belum sempat beliau jalani gitu, sebenarnya udah dijalani, sudah dirapatkan dan sudah punya notaris akte pendirinya koperasi, tapi belum kesampaian karena memang masih banyak masyarakat yang masih belum yakin dengan adanya koperasi itu, mungkin ya masih yang harus berapa misalnya. Ini memang kita sendiri belum tega melihat mereka itu harus dibebankan wajib pokok gitu ya sebenarnya. Tapi kita insya Allah ke depan saya akan berusaha untuk melanjutkan itu, walaupun saya nggak tahu gitu saya harus dimulai dari mana, karena untuk saat ini saya masih bingung, dan karena masih sendiri gitu ya, saya nggak tahu saya mau pegang sama siapa ya, karena beliau ya itu yang tadi saya bilang, Kampung Berkelir ini harus tetap ada gitu. Tapi bicara peninggalan Bapak nih ya istilahnya, Kampung Berkelir itu kenapa nama Kampung Berkelir itu? Waktu itu kan Kampung Berkelir itu kan dicat ya, sebenarnya Berkelir, tapi karena orang Tangerang itu kan Berkelir gitu ya, jadi ya udah pakai bahasa kampung aja gitu. Memang banyak bilang Berkelir, apa sih Berkelir katanya gitu. Berkelir itu berkelir sebenarnya, tapi karena orang Tangerang kan ngomongnya Berkelir gitu ya, Berkelir, akhirnya ya udah kita bikin aja Berkelir gitu, akhirnya Kampung Berkelir. Suka dukanya sampai saat ini apa aja nih Bu? Apakah dari Bapak ya memperjuangkannya dalam bentuk materi yang sampai harus mengingatkan berefek ke keluarga, kira-kira gitu? Kalau dari materi ataupun tenaga, sebenarnya saya nggak boleh bercerita. Beliau selalu bilang, jangan pernah bercerita apa yang kita sudah lakukan, jangan pernah bercerita apa yang sudah kita keluarkan, jangan suka bercerita apa yang sudah kita perjuangkan, karena Allah Maha tahu. Ketika kita bicara apapun, ada orang yang suka atau yang tidak. Jadi udahlah, nggak usah katanya, nggak usah dibicarakan. Yang penting kita bisa berbuat walaupun sedikit aja untuk orang lain demi kebaikan. Dia selalu itu, dan dia orang yang sosok yang yang nggak suka inilah, maksudnya nggak ngumbar-ngumbar gitu apa yang dia sudah lakukan gitu. Memang kalau untuk diposting, karena dia inginnya Kampung Berkelir ya membumi mengetahuinya gitu, ya Bu ya, bahwa dunia mengetahuinya di kota Tangerang tuh ada Kampung Berkelir loh gitu. Makanya dia selalu posting yang pokoknya IG-nya itu tidak pernah kayak ini nih seblak Teh Milda itu, dia selalu mana fotonya gitu. Dia selalu kayak gitu. Jadi setiap ada apa dia foto gitu, dia foto. Ya udah, pokoknya saya nggak boleh bicara kalau untuk materi sama apa yang sudah ini. Saya walaupun
waktu bikin apa ya, ada rincian gitu. Tapi sebenarnya beliau tuh bilang jangan pernah dikata apa-apa gitu. Walaupun saya terkadang ya kayak kan udah berjuang gitu untuk apa, untuk kota Tangerang, tapi insya Allah Maha tahu apa yang tujuan kita. Ya, jadi saya nggak bisa apa sih yang udah dikeluarin gitu, apa sih yang maksudnya dia lakukan, biar masyarakat aja yang tahu. Jadi buat saya nggak pantas untuk bicara apa yang sudah suami saya keluarkan dan dia lakukan. Jadi biar masyarakat, jadi kalau maupun tahu, biar yang bicara masyarakat, bukannya kami gitu. Karena beliau nggak pernah mau itu, nggak pernah mau diketahuin gitu. Harapan Ibu ke depannya? Harapan saya semoga kuliner ini tetap ada dan masyarakat bisa bisa mempergunakan apa yang sudah diperjuangkan dan diizinkan oleh pemerintah untuk berjualan di sini, yang untuk apa ya, untuk sebenarnya niat pemerintah dan kami untuk mensejahterakan ekonominya, itu aja. Mudah-mudahan pemerintah ke depan bisa lebih mendukung apa yang sudah dicita-citakan oleh almarhum dan Bang Ibnu Jandi. Ya. Jadi saya hanya itu aja. Semoga bahwa apa yang sudah dilakukan almarhum menjadi amal ibadah. Amin. Sobat Tribun Network, demikian cerita hati edisi bersama Ibu Popi hari ini. Semoga menginspirasi dan bisa diambil sisi positifnya, bahwa meski dalam keterbatasan, Ibu Popi akan tetap memperjuangkan semangat dan peninggalan almarhum suaminya. Sampai bertemu dengan narasumber berikutnya di program Cerita Hati.